Oke, kembali lagi gue sama Ferry di atas roda. Nah, kebetulan lagi gue sama Mee lagi. Dan sebenarnya yang pertama itu kalau udah sempat nonton, itu ada kisah Mee di Medan. Pertama ya? Yang part pertama ada kisah Mee tentang perjalanan dia di Medan. Nah, gue pribadi, personal, penasaran nih, pengen ngedetailin perjalanan dia di Medan tuh. Katanya sempat berapa kali? Ya, lumayan sih ya. 2013 hampir 6 kali balik. Hampir 6 kali balik. Nah, dari 1 sampai 6 ini kalau bisa mudah-mudahan Mee masih ingat, dia mau ceritain perjalanannya sama siapa, terus kejadian apa, mungkin ada kejadian enak atau nggak enak di race pertama sampai ke 6 itu, gitu-gitulah. Nah, mungkin gua akan ngasih kesempatan Mee untuk ingat-ingat dulu gitu kalau misalnya belum ada yang ingat. Tapi kita sambil running untuk ngobrol. Ya udah, Mee lu udah bisa mulai cerita, dimulai dari pertama kali lu berangkat dari pertama kali belum berangkat ke Medan itu sama siapa, dan kedua kenapa lu bisa ke sana gitu sih sebenarnya. Pertama Taruh di tangan deh. Ya. Pertama bawa motor Jupiter MX ya. Belum Ninja aku. Oh, masih MX, sama sekali Ninja belum sentuh tuh? Belum. Oh, oke. Masih Jupiter MX Azura. Saya berangkat ke Medan tahun 2013. 2013, itu pertama kali tuh ya? 9 orang dari Jakarta. Saya, Ko Indra, Kohan, Abian, M. Cabi, Azwar, siapa lagi? Akang, Om Jo, satu lagi siapa ya? Ada di fotonya sih. Satu lagi lupa siapa ya? Tapi salut sih, dari sekian banyak dia ingat semua gitu orang-orangnya. Satu lagi enggak. M. Cabi udah ya? Ya udah. Ya intinya itulah. Ya. Pokoknya. Mungkin kalau ada yang masih ingat, komentar aja dah. Terus lanjut. Datang dari Jakarta ke Medan itu memang niatnya bermain motor. Maksudnya bener-bener siapa yang mau di sana motor yang paling kencang kita main. Oh, hunting ceritanya nih, belum tahu lu mau lawan siapa Belum gitu. Belum tahu. Jadi siapa yang mau main, ibaratnya di mana motor ada yang kencang, di situ diajak main. Oh, jadi lu bawa satu motor itu satu doang motor tuh? aja. Yang Jupiter itu. Jupiter MX Azura. Namanya? Iya, Azura nama motornya. Keliling-keliling tuh bukan berarti diem di satu kota Medan, bukan. Maksudnya ininya Medan. Iya. Cuman tempat istirahat itu di Medan, di dekat Lapangan Merdeka, titik kuning. Dekat situlah. Nanti mainnya itu bisa di Kisaran, aku main di Kisaran, sama dulu main 2 kali sama Jupiter Jet sama 125 Jet kalau nggak salah. Nah, di sana motor ada yang paling kencang, kita main lagi di sono. Inilah Om, maksudnya gimana ya, di sana mainnya nggak ada yang mulus Om. Dari pertama nih udah nggak mulus Pertama nih? nggak ada yang mulus. Apa tuh? Ketidakmulusannya yang pertama ada ceritanya? Jadi selalu cekcok terus. Ya namanya kita datang dari Jakarta ke kota orang, kita menang di kota orang, emang kita di situ nggak ada orang, nggak ada masa, yang diribetin lah maksudnya. Setelah main tuh? Setelah mainnya, emang ada sedikit, walaupun fair gitu, walaupun dibayar, emang ada sedikit ribut juga lah, maksudnya cekcok omongan lah, itu hal biasa kalau main motor. Ya. Main pertama kalau nggak salah main nama Jupiter Jet apa 125 Jet, pokoknya satu bengkel, cuman dia punya 2 motor. Main di Kisaran, terus main di Kisaran udah kelar dong tuh, main pertama kali Om di Kisaran, bukan yang kedua kalinya. Jadi abis itu aku balik lagi, nanti main lagi situ, balik lagi. Nah sempat main juga di titik kuning kalau nggak salah. Namanya, masih inget deh. Terus. Tapi yang bawa bukan aku, M. Cabi.
Oh jadi itu sebenarnya joki lu udah standby-nya 2 orang nih, lu dan M Cabik nih. Iya, tapi M Cabik cuma bawa 1 doang. Oh 1 doang. Itu main sama Ivo kalau nggak salah. Ivo nama orang? Iya, nama pembalap di pembalap Medan yang juga. sana Iya. gitu. Cekcok dah. Ketinggalan jauh, entah ibaratnya ada masalah ada di tengah, katanya ada yang lempar ranting. Ngelempar anting. Ranting. Oh ranting. Kayu lah. Cuman kan kita nggak tahu. Di tengah-tengah lu lepas. Bukan aku yang bawa, M Cabik. Pas lagi M Cabik bawa. Ada yang lempar ranting lah, cekcok lah itu masalah gimana. Mainnya kan nggak 500 meter, 800 yang waktu main sama itu. Jadi di tengah itu nggak ada yang nggak semua namanya 800 meter, nggak ada yang di tengah dong. Namanya kita orangnya sedikit, nggak tahu. Maksudnya, nggak ada saksi dari lu lah ya. Nggak ada saksi, nggak tahu lah itu. Ibaratnya pecah sum lah. Pecah sum itu pecah uang. Udah nggak ada pembayaran. Mengalah aja di situ ya. Main lagi lah. Pokoknya totalnya berapa kali balap ya? Dalam seminggu, 2 mingguan. Pak juga sih sebenarnya udah lama banget. Ada hanya 5 kali lebih mah ada. Udah termasuk Cabik sama lu Iya. nih? Totalnya kurang lebih 5 ya, gitu ya? 6-5an dah. Nah karena di situ ribut terus, maksudnya nggak ada yang mulus. Anak-anak semuanya pada sepakat minta pulang udah ke Jakarta. Nggak mau nyari koreng lah, maksudnya nyari koreng lah ya. Harusnya niatnya tadi sebenarnya pulang. Niatnya pulang. Niatnya pulang nih, memang nih udah maksudnya udah emang udah waktunya pulang. Tapi dari tim yang mau balap di Inalum itu pengen ngebal lagi. Maksa lah maksudnya. Dibius lah anak-anak semuanya mau ke Indra, dibius lah. Udah ayo kita main lagi sekali lagi nih, tanggung final lah ya. Itulah ke Indra lah. Final udah lah. Final enggak apa-apa. Yang lain udah pada bengong kan, ibaratnya emang historinya di situ, ibaratnya semuanya nggak mulus lah. Udah bingung nih. Ini main gede. Main di kampung orang ya kan, maksudnya di Inalum nih, finishing nih final nih, apapun bisa berlaku nih. Yang aku kemarin di part 1 ceritanya ada setruman listrik yang di mob. Nah itulah final kan, final itu. Ini pas momen bal tuh ya ternyata. Iya, momen bal. Final dah tuh ya kan. Anak-anak semuanya udah pada setuju minta pulang semuanya. Indranya ya dibius lah anak-anak, udah tanggung sekali lagi final kita. Termasuk Kohan pengen pulang. Kalau Kohan masih ngikut anak-anak lah. Cuman kalau Indra itu ya emang jiwanya petarung. Jadi ya makanya aku ya dibimbing sama dia dari kecil ya emang udah lu main aja udah petarung, udah nggak usah mikir macam-macam. Terjunlah ke Inalum. Berangkat dari Medan, Inalum, lumayan jauh ya. Part 1 di Inalum juga? Part 1-nya ya di Inalum. Oh jadi dibalik lagi. Part 1-nya di mana ya mainnya ya? Lupa. Pokoknya selain di Inalum berarti? Kayaknya selain di Inalum. Nah finalnya ngebalap kayak di Inalum. Part 1-nya di Kisaran apa di Inalum ya? Lupa lah maksudnya. Pokoknya finalnya di Inalum. Main di Inalum, itulah aku turun nih motor pas setar kan, nggak tahu ketemunya Om Hawadis di sono, nggak tahu. Emang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Itu nyelundupnya hebat jago. Emang nggak ada yang tahu. Memang terbatasan sosial media ya. Bener. Terbatasan sosial media ya. Gue turun ke setar duluan dong tuh ya kan. Motor dia keluar dari belakang, dung. Motor siapa nih? Tahu itu kan motor yang suaranya itu cuman ibaratnya paling Jakarta kan. Lu hafal banget nih masuk karakter ya? Ya suaranya maksudnya bener-bener suaranya gimana sih? Antep banget ya. Keluar lah tuh. Pas saya tengok, waduh. Motornya Om Hawadis, motor Widi Kecil kan. Widi Kecil yang naik. Yang bawa dia. Nah orang Medan yang timnya Om Hawadis ya abis aku di mob setar. Abis itu.
disitulah maksudnya bisa ngambil pengalaman sampai sekarang. Kemarin aku bilang tuh yang sampai ngomong aku apa di part 1 gua ngomong kasar. Iya. Yang anjing kau bangsa kau semuanya ada di situ dah. Ya tau lah nggak bahasa lu kat sana kan. Iya. Bikin orang drop iya, gitu. bikin orang drop. Abis lah situ lah. Instrumen listrik lah tuh biar ngedon kan. Tret. Memang ada itu mah, memang ada karena saksinya semuanya ada masih pada itu. Memang ada. Tret abis dimagungnya setarnya tuh alhamdulillah maksudnya menang. Udahlah tuh final pulang ke Jakarta. Selang berapa tahun balik lagi ke sana. Ada orang nah di sana udah punya ibaratnya udah punya klien atau punya histori lah, udah punya histori, udah punya nama lah. Ada sedikit banyak orang Medan buat di bengkel motornya. Pergi lagi sono ngeset lagi, main lah tuh sekilo, ninja berarti sekilo. di sana motor sana berarti? Motor sana. Jadi motor sana kirim ke Jakarta buat terus aku balik lagi ke sana. Balik ke bos motornya. Nyeting ke sana buat lah tuh. Nah disitulah aku perdana main 1 kilo. 1 kilo. Berarti kalau yang momen pertama yang 2013 ini, lo memang hunting lah ya? Nyari siapa aja? Siapa aja yang punya motor kencang, kita main. Kita main. Siapa yang punya motor kencang, kita samperin. Mainnya di mana? Ya bener-bener. Dan tadi Om bilang udah, pertahanan mana-mana mainnya. Nah yang kedua, proses lu diundang untuk bawa motor mereka yang di sana gitu. Buatnya di Tekno. Jadi dibawa dulu ke Jakarta. Bawa dulu ke sini Jakarta, pulangnya ke sono, kita nyeting di sono, balap di sono. Masih belum ramai Om. Kan kalau sekarang udah kebanyakan dari sono ada yang buat di sini, di sono. Kalau dulu belum ada. Belum ada. Itu ibaratnya motor perdana di luar yang dibuat sama Tekno ya? Iya. Jadi motor Medan pertama itu motor apa tuh? Ninja. Udah dari kemarin MX lu bawa MX ya? MX dibawa, terus kan pulang tuh 1 tahun di sini belajar ninja kan. Belajar ninja ya udah bisa lah tuh, banyak lah tuh customer kan buat ninja. Tahun selanjutnya kesononya lagi yang kedua kalinya udah ninja. Jadi 4 tak di sono ada dulu buat Azura. Jadi MX sama Ninja udah balik lagi, keduanya MX udah sama Ninja. Jadi udah dua unit. Bentuknya. 2 unit nih berarti ya. MX balik lagi berarti nih. Bukan Azura. Bukan yang Azura. Bukan Azura. Satu lagi ada. Jadi ada orang buat MX juga buat main di sana. Oh iya. Bukan Azura beda. Oh nggak dilepas lagi nggak itu. Dilepas lagi. Momen kedua ya. Jadi ya Azura nggak terbang sana lagi. Memang kan yang punya Azura dulu kakak kandungnya Kohan. Tinggallah memang di Medan. Masih ada hubungannya lah ya berarti ya. Maksudnya link untuk Medan berarti emang dasarnya dari kakaknya Kohan. Iya. Nah itu Azura itu memang motor dia. Tapi memang di sana pun kalau untuk bersitu memang tok orang-orang kita. Di sana ada yang bimbing, ada orang setengahnya ibaratnya yang nunjukin jalan. Get ya. Keduanya baru tuh aku ngerasain main sekilo, kayaknya nyeting nggak sampai emang jauh Om, gimana kita biasa 500 meter 1 kilo balap nyeting 3 kali aja capek Om. Asli peraturan yang memang mereka atur di sana 1 kilo. 1 kilo. Maksudnya memang 200 paling pendek di sana. 1,2 juga ada. 1,2. Di sana paling pendek waktu itu 800 meter. Berarti requestan Ninja yang dibawa ke Tekno ini disetting buat 1 kilo. Iya, 1 kilo gitu ya. 800. Iya, 800 1 kilo gitu ya. Bukan 1 kilo 800, 1 kilo sama 800. Ya, salah. Sumpah gue baru tahu ya. Yang kedua tuh ya. Iya, yang kedua. Nah, perjalanan yang kedua tuh gimana? Di sana. Yang kedua ya maksudnya udah banyak temen lah. Nggak kayak perjalanan pertama kita kesini bingung. Ini temen kita apa lawan nih? Ya kan perjalanan di sini temen kita apa lawan nih? Kan saya suka nanya. Iya. Ya karena treknya juga dibilang ekstrim. Jakarta nggak ada yang ekstrim sama di trek Medan. Medan sakit pokoknya.
Orang di sini aja banyak yang ya sekarang kan banyak lah teman-teman yang pada pergi ke sono. Saya cuman nanya gimana di sono. Enak kan? Mantep kata dia gitu. Dari pembalap di sono 1 pakai kopling, 2 langsung Superman, masukinnya pakai tangan semua sampai 1 kilo. Ngilu om di sono memang mentalnya saya akuin. Wih bener-bener gue pernah lihat itu Medan tuh pakai tangan. Mentalnya saya akuin. Gue pikir bercanda tuh orang. Beuh, ngilu om lihatnya. Ngilu bener ngilu asli. Berarti lawan lu tuh di sana pakai tangan tuh. Saat itu. Waktu main pertama enggak. Oh enggak yang ninja ini? Oh iya. Iya. Udah pakai tangan. Udah pakai tangan. Lu pakai kaki ya? Iya, saya pakai kaki, saya nggak mau saya ngikutin. Saya nggak bisa. Di sana bener mainnya tutup semuanya om. Jadi nggak ada Itu yang tuh bener. sah-sah aja begitu? Iya di sana nggak ada peraturan. Orang dibilang yang waktu part pertama orang aku cuma ngebilangin tim lawan bilang bang pinggiran bang sayang joki kan ingin dibalikin. Joki udah siap mati. Apa rupanya kok malah dibalikin gitu. Di sana dibilang keras. Iya. Terus dan yang ninja itu berapa kali lawan? Sekali aja atau emang udah ditentuin sama siapa gitu? Enggak, di sana ada aku hampir 3 kali main. Di ninja itu? Iya di ninja itu. 3 kali main. MX pun pernah lawan Veganya Abakura main di perdagangan. Di momen kedua nih? Iya. Di perdagangan apa di mana ya? Wajar lah, udah lama aja ya, ingat-ingat kan? lupa gitu. Iya. MX yang dibuat di Tekno pernah main di sana di perdagangan. Main sama Veganya Abakura. Ini kali aja orang-orang Medan masih ada yang ingat momen-momennya ini bisa infoin lah. Orang-orang lamanya kayaknya masih inget. Iya. G-Bot Speed tuh, yang dulu yang nemenin kemana-mana mekaniknya Bang Udin. Yang disebut Get itu? Ya, yang maksudnya nemenin kemana ya dari pertama. Sampai aku di Medan keberapa kalinya aku celaka, tim dia nemenin aku juga di sana. Jadi tuh si siapa tadi namanya? Yang nemenin pertama kali itu? Yang Guide namanya? Dari tim, ibaratnya kayak ke tim saya juga, Bang ya Udin, jadi- G-Bot Speed. Oh, Namanya kan G-Bot. bengkelnya G-Spot, G-Bot Speed. Terus yang selanjutnya dia tetap nemenin lagi tuh? Nemenin Ya, terus? sampai sekarang udah kayak keluarga sih sebenarnya kalau kesana. Oh. Ya waktu aku celaka pun dari tim dia semuanya udah kayak nganggap aku adiknya. Dan ditemenin terus sampai cuman memang belum ada undangan ke sono jadinya aku belum bisa silaturahmi. Padahal saat lu balap yang pertama, dia itu emang di pihak lu atau gimana? Di pihak tuh? saya. Oh, iya. Dia sendiri nggak takut tuh ya sama? Aku pernah dibilang sama temen dia waktu pas mau balap kemana ya. Dulu aku di sini pernah tembak-tembakan sampai jam 5. Baru dijemput di kebun karet. Aku yang ibaratnya nggak tahu apa-apa gimana nggak takut. Dicerita gitu tuh? Diceritainnya begitu sama dia. Udah gitu yang hutan karetnya itu saya lewatin. Nih, gua di sini nih. Tembak-tembakannya? Iya, sampai jam 5 dulu perang. Dulu mah masih ibaratnya masih terbatasan sosial media lah ya. Iya. Dan emang sebagian besar kemungkinan lu pas di sana yang race kedua itu, yang balik lagi yang kedua kalinya itu menang. Misalnya menang. Dan ada momen-momen yang lu disamperin ke tempat penginapan di momen kedua itu? Penginapan? Maksud disamperin? Penginapan dulu di muter-muter juga sih om, banyak juga misalnya. Nggak diem di satu tempat. Bisa disamperin sama orang yang pernah Oh, cerita di disamperin. part Oh, satu. itu M Cabik yang balap sama Ivo. Oh, M Cabik yang balap sama Ivo. Yang akhirnya pecah so. ini yang momen kedua udah selesai nih? Atau Udah. Momen ketiga 5 atau 6 kali aku ke Medan. Ke Medannya 5 kalian, 5 kali. Singkatnya aja. Singkat lah kayaknya. Kelima kalinya enggak, belum celaka. yang ketiga nih, ketiga. Yang ketiga aku berdua doang sama teman sejalan. Teman sejalan di sini nih. Aku balap drag.
di Oh, sana. resmi? Iya. Oh. Yang bikin motor di Kohan juga. Cuman dibikin 201 balap di sana. Oh gitu. Jadi yang, Balapnya di mana? Di Tebing. yang ketiga lu jalan berdua doang ke Iya, Medan uh-uh. sama Sama Endro dulu. dia apa joki atau juga Bukan, atau temen saya. oh, kalau temen mana aja raya dulu nemenin ngikut dulu, nemenin ya, oh. nemenin. Jadi ibaratnya ini sebenarnya lu sendiri ke sana nih sebenarnya Iya, gitu kan sebagai joki doang lah. Di sana ada mekanik, ada tim segala macam udah standby di sana. Enggak, gitu. motor udah siap. Oh, motor udah siap. Di motor tetap dari Tekno. Oh. Dibawa dari Tekno ke sana berarti Iya, ya. memang udah di sana motor. Jadi saya tinggal terbang doang ke sana. Atas nama tim siapa berarti yang ketiga itu di drag itu? Tekno sama apa Oh, berarti yang di emang perdagangan, apa join? Ya, Bos Joni namanya yang punya motornya di perdagangan. Oh, gitu-gitu. Nah, yang keempatnya celaka kan. Tangan sama kaki patah. Yang kemarin di part 1 aku cerita. Iya. Itu di bandara. Itu mau balap drag juga sih, mau balap drag juga. Ada tim balapnya Mang Aib Rosidi. Anaknya itu di finish yang lihat saksinya. Aku nabrak ngadu kebo bener-bener. Sasis saya udah nggak bentuk sasis. Nabrak kebo, jadinya langsung Ngadu kebo gitu, ngadu iya, kebo. maksudnya lah emang Jadi dari temen yang joinan aku setara di finish arahnya ke sana. Kan itu bandara Polonia disewa buat nyeting. jadi emang begini ya? Oh, dia lagi nyeting. Bandara Polonia aku sewa nyeting dulu. Aku nyeting bener di jalur, dia disetar di finish, arahnya ke sono. Makanya bingung kan. Udah lagi top, bawa jet aku. Udah begini, nempel deh. Dia udah setar, bingung aku udah begini udah. Iya, karena dia masih belum kencang berarti dia kan. Jadi yang lu nabrak itu ya. Aduh. Dia gimana kondisinya? Dia katanya belakangnya sih, cuman di rumah sakit katanya nggak mau ke rumah sakit, cuman diperiksa aja ya. Oh, jadi yang paling parah lu tuh ya, di Iya. antara yang nabrak itu. Tangan, kaki, kepala. Oh, itu yang dirawat selama 2 minggu ya, Iya, di yang sana. nyokap. Lu nggak bilang-bilang nyokap lu Nyokap juga. nggak ada yang tahu. Perjalanannya di sana ada senengnya jalan-jalan. Pahitnya itulah namanya main motor. Berarti pas di sana lu jadi nggak ikut race lah berarti ya? Enggak, malah besoknya race itu pas celaka. Oh, nyetingnya satu hari sebelum race. Iya, iya, iya. Kejadiannya Kamis kayaknya. Oh, race Jumat. Enggak, race-nya satunya Sabtu. satu minggu. Oh. Kejadiannya Kamis. Berarti lu pas sebelum nyeting itu berapa hari jedanya? Ngapain aja? Datang besoknya langsung nyeting kah atau? Nyeting. Oh, langsung tuh. Enggak, istirahat dulu, Istirahat. nyeting. Berarti emang niatnya nggak lama lah, maksudnya di sana. Iya, nggak lama emang niatnya. Jadi penonton setia di sana. Lah, jadi penonton sih. Berarti lu misalnya Kamis nih, kecelakaan, Jumat sempat kosong kan? Enggak, satu depannya balapnya. Oh, depannya lagi. Udah bisa jalan berarti ya, udah Udah. nonton. Berarti jadi penonton. Yang keempat tuh ya. Jadi satu hunting, kedua emang dipanggil untuk balap, ketiga dan keempat itu emang lagi momen drag gitu Iya, kan. momen. Semua-muanya tuh Iya. techno tuh ya. Tekno. Semua produksinya techno juga. Masih ingat yang kelima atau memang enggak? Apa? Yang kelimanya, kalau yang kelimanya balap juga sih. Balap 800 meter. Bukan drag tapi ya, maksudnya Bang, liaran. liaran. Lu ingat lawan siapa waktu kelima? Kayaknya udah almarhum udah meninggal. Udah meninggal. Iya. Dengar kabar udah meninggal. Hmm. Siapa ya namanya lupa. Itu pun aku balap sama dia baru keluar dari rumah sakit. Oh, dia habis jatuh Iya, juga. Masih ada perbanan, masih banyak perbanan. Baru di perdagangan. Gila emangnya. Di sana sih kalau dibilang mental pembalapnya semuanya mental tarung semua. Iya, kayak rasa nggak takut mati gitu ya. Iya. Benar. Kayaknya mereka pada tahu, termasuk joki. Ini udah detik-detik terakhir menuju ke arah kematian, misalnya Iya. gitu kan.
Orang dari gigi satu ke dua aja udah Superman, dia masih giginya pakai tangan. Itu motor apa? Motor siapa? Ninja. Ninja juga. Ninja Air-King, kalau itu udah mulai Air-King dah, nggak ada Air-King-nya. Oh. Ya, Ninja Air-King. Bawa 2 motor berarti Iya. itu. Berapa partai yang dibawa? Yang saat itu yang kelima? Yang keempat pun ada partai liarannya juga, habis balap kita main Oh. malam. Nah. Lah itu kan yang 4 kecelakaan. Yang ketiga. Oh yang ketiga. 6 kali, kalau enggaknya 6 kali dah. Aku pernah dulu jet darat ada bikin satu. Air-King sama Kohan, aku balap juga. Itu dia yang keberapa kali ya? Lama banget tuh dah. Oh iya tadi tahunnya urutannya 2013. Heeh. Ini kayak selang-selangnya setahun-setahun deh rata-rata kemungkinan Oh, iya, ya kurang iya, lebih. setahun-setahun. Selang setahun gitu ya. Dari nggak punya teman di sana. Nggak ketemu temen lokal gitu yang akhirnya jadi akrab gitu sampai sekarang nggak ada. Itu yang merawat saya, yang tim-tim Bang Udin. Gimbal Speed. Dulu sampai diambil sama Ko Indra. 4 orang suruh kerja di sini. Oh gitu. Iya, ada orang Medan. Orang Medan. Ya. Dia itu apa? Bagian Asmek Iya, aja gitu ya. Kan dulu Ko Indra buka bengkel mobil. Oh. Pokoknya balap Ninja, ya itu kayaknya di part 5 juga dah, balap Ninja sama Air-King jet darat. Tapi kalau yang jet darat aku balap di Kota Medan di Pasar 8. Masih inget lo ya kota-kotanya ya. Di sana ada media yang liput-liput gitu? Dulu nggak ada. Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Moto-moto gitu nggak ada? Nggak ada. Makanya terbatas banget sosial media. Handphone-handphonean juga tuh? Handphone-handphonean kan masih zamannya BlackBerry, BBM. Ya, jadi sejarahnya itu cuma bisa diingatan doang ya berarti Iya. ya. Cuma ada diingatan ya cerita Ada aja gitu. foto-fotonya, kayaknya main terakhir sama Om Hawadis ada fotonya di IG dah. Yang sama ini siapa? Widi Kecil. Iya, di Nalum ada fotonya. Sampai pakai lampu petualang, tahu yang di pala ya? Iya, tahu. Iya. Aku taruhin di situ di motor. Boro-boro Saking- GoPro di situ ya. Saking gelapnya. Bukan GoPro, jangan. lampu petualang tuh saya taruh, bukannya GoPro. Jadi sebenarnya gini, treknya itu nggak didukung sama lampu nih, gelap semua. Gelap semua, kiri kanannya emang kebun, kalau kebun hutan. Dan penglihatannya cuma dari lampu. Iya. Untuk balap nih ya. Iya, lampunya tapi bukan dari taruh di aku, taruhnya di motor. Taruh di motor, iya. Kelihatannya dari situ. Lawan juga pakai. Lawan make kayaknya antara make apa enggak dah. Kayak kurang tahu. Ada sih fotonya. Kalau nggak pakai juga bingung juga ya. Misalnya ketinggalan. Kayaknya make dah. Lu sama kayak merem lu balapannya. Om dibilang di sono ditusuk orang juga nggak tahu Om, saking gelapnya. Iya. Siapa yang nusuk tuh nggak tahu, saking gelapnya. Dan di finish itu batasannya apa tuh? Lampu motor. Lampu motor dari arah mana? Disilang begitu. Oh gini, Iya. misalnya dari kanan Iya. dan kiri itu udah finish tuh. Iya. Itu motor pada diamankan buat pencahaya di setar. Saking gelapnya. Tapi memang di belakang, di back. Iya, di belakang. Lu yang mana ya? Lu yang sono ya? Ini aku. Ini. Jelas. Kagak ngena. Lu kalau disuruh cari ini siapa nggak ada yang tahu kayaknya. Iya. Ini Wedi kecil nih. Iya. Yang mana ya? Ini. Iya, ini di kecil. Tapi renggang ya, jauh ya. Jauh. Kanan kirinya ya. Lebar juga Ini jalanannya. ujung udah ketemu ujung. Ujung sama ujung udah. Segini doang jalanannya. Penonton sampai 1 kilo tuh banyak tuh. Sampai 1 kilo. Enggak, ini main 500. Oh, yang 500. Yang finalnya main 500 karena kan motor dari Jakarta juga. Oh ini, oh iya sama-sama Iya, pemain 500 ya dua-duanya. Kamera siapa nih? HP ini. HP siapa maksudnya? Nggak tahu nih apa siapa. Tiba-tiba lu dikirimin atau gimana? Iya, dikirimin. Saking gelapnya itu semua motor dipakai lampu ke belakang. Itulah pokoknya mental kuat di situ dah. Ke Medan. Lu berkelana ke kota mana aja? Paling berkesan cuma di situ sih Om. Ngeresan situ aja. Iya. Bikin kuat di situ emang. Kayak emang pelaku-pelaku di masing-masing kota gitu ya. Maksudnya ada Medan, ada Makassar gitu kan. Belum dia. Belum, sana belum. Berarti Medan tuh kayak
Tapi Ya mungkin di kota-kota lain lebih ini kali om, mungkin kan karena saya belum tahu, lebih keras. Iya. Karena kan saya juga belum tahu kan gimana ya, karena kita belum pernah. ya bagi kita yang belum kenal itu dianggap keras ya. Tapi bagi mereka yang udah di sana Ya, ya dianggap biasa karena kan aja. kehidupan kita di sini tahu sendiri gimana. Ketemunya di sono begitu Pak. Iya. Udah. Tapi memang bener, gue juga akrab karena sama media di Medan yang sekarang nih gitu kan. Gimana? Dia selalu komentarin gitu. Mereka tuh takut banget sama orang Jakarta. Ngeri gitu ngeliatnya. Secara media ya, maksudnya tapi bukan, gue ngobrolnya karena sama media. Kan media, berarti orang media kan kenal juga motor-motor mereka kan. Iya. Ngeri kali motor Jakarta ya gitu. Wah, soal komentarnya Mungkin gitu. motor. Mungkin motor, tapi kalau pembalap, kalau buat mental, buat adu jatuh, buat gimana, tetap saya ke Medan. Orang di sana aja pada bilang kan kayak kemarin pada pembalap, saya ngobrol sama, ya sedikit ngobrol sama Eja lah, gimana aja. Gak berani gua nyeting di sono, gelap banget, sumpah. Emang ekstrim om. Tapi kalau publishing sekarang sih kayaknya malam-malam jarang nih gue lihat. Jarang. Sore kebanyakan. Ya, sore. Sore mereka udah aman gitu maksudnya. Ada malam juga, ada di kawasan tertentu lah. Iya, Ada. benar. Kalau malam kayaknya lebih ke jalan raya tuh dia tuh. Iya, iya. Oh, yang kayak lu tadi tuh yang kanan kiri Bon itu sore-sore rata-rata yang gue sering lihat di postingan media Medan. Jadi kalau bisa gue tarik kesimpulan, kurang lebih 5-6 perjalanan di Medan tuh beragam lah ya gitu kan. Dari pertama kondisinya mau kesana karena apa, kedua karena apa, ketiga karena apa, keempat akhirnya kejadian kecelakaan, kelima nggak kapok, jalan lagi gitu. Seru banget sih perjalanannya. Mungkin kalau masih bagi kalian yang masih pengen tanya-tanya atau mengingatkan Mea untuk waktu itu lu di sini gitu-gitu. Iya. Silakan aja. Kalau orang-orang yang lama yang tahu semuanya nggak apa-apa, silahkan komentar aja. Siap. Cukup ya? Cukup. Atau ada kesan-kesan lagi? Ya, selesainya pokoknya saya terima kasih lah sama tim Teknotuner ibaratnya yang emang yang ngedidik saya, ngebimbing saya nggak membutuhkan uang sedikit ya. Pengorbanannya banyak banget. Pengorbanannya banyak, saya sangat terima kasih lah. Materi, Iya, ada materi, psikologis, semuanya. mental itu memang dari Tekno udah ngebentuk lu akhirnya jadi kayak gini Iya, sih sebenarnya. memang udah rencana Ko Indra ngomong ya gua ngorbanin ini semuanya biar lu paham semuanya ya, sampai habis satu motor yang saya rusakin, sampai berapa blok saya rusakin biar saya paham. Iya. Biar saya ngerti. Saya kan dulu emang bener polos, nggak bisa nyeting, nggak bisa apa, nggak bisa ngerasain, nggak bisa apa, bener polos. Pas mulai-mulai lu bisa ngerasain itu lagi di motor apa tuh? Ya dikasih Feel-nya. ya, feel-nya yang bisa ngerasain itu awalnya emang di Matic. Di Matic maksudnya udah sedikit lah maksudnya sedikit ngerti lah. Terjun ke 2 tak, 4 tak kan kita bingung, biasa nyeting roller, nyeting gear. Ya ibaratnya udah gitu ninja antah ngelitik nggak terlalu kedenger kan mesinnya, ngelitik lah apa Kegedean kebasahan, knalpot ya. iya, kekeringan. Kalau ninja motor panas, kenapa pengaruhnya? Maksudnya gimana keadaan motor kalau motor panas? Aku nggak ngerti dulu kalau motor panas kenapa, ibaratnya kalau motor panas nih harus motor kita kalau motor panas gimana kita nandainnya nih kalau motor kepanasan. Ya dulu Irayuki ya, makanya sampai sekarang disebutnya Irayuki. Ya sampai ibaratnya sampai sekarang itu ya motor sejarah buat saya yang bisa bikin saya bisa ngerti semuanya, maksudnya sedikit Irayuki itu nama motor? Irayuki nama motor. Ya ibaratnya andalan Teknotuner lah. Motor andalan Teknotuner lah. Saat itu? Iya, ya sampai sekarang Sampai sekarang ya? pun itulah. Berarti memang dari pengalaman lah ya, berarti ya. Udah maksudnya. gitu buat saya itu motor ibaratnya sangat berharga, dari bengkel pun sama. Ibaratnya kita meranjaknya bareng-bareng ya di motor Irayuki. Yang awal di kelas Ninja. Kelas Ninja. Kan Azura udah lewat tuh fasenya. Iya. Nah, udah ganti ke Ninja. Kan. Ya Irayuki nggak apa-apa, habisin aja bloknya.
semuanya sampai ya dulu di kawan lama ya masih maksudnya sampai pagi geber-geber nyeting gimana caranya biar lu bisa ngerasain motor kepanasan, motor gimana ngerti. Ya lumayan habis banyak sih ya menurut saya, ya emang banyak, nggak butuh maksudnya nggak sedikit gitu yang dihabiskan soal materi. Makanya saat berterima kasih gitu. Sampai teknis pun akhirnya lu paham juga lah ya, maksudnya teknis. Tapi ujung-ujungnya memang kita tetap sharing lah ya, maksudnya kejujuran joki juga perlu banget nih buat mekanik kan sebenarnya. Benar. Jangan jadi alasan lu karena jadi sebuah alasan gitu. Kejujuran mekanik ke joki juga sebenarnya sangat penting juga untuk mesin. Jadi kita nyetingnya pun nggak pusing nih maksudnya. Makin ini nih kan memang sedikit barang itu memang sama, barang ada yang sama, mereknya cuman ketebalannya beda, ngaruhnya semuanya berbeda-beda. Rembetannya banyak soalnya kan. Nggak mungkin ini taruh di sini ini jadi enak gitu kan. Beda. Pasti harus ada adaptasi lagi sama rembetan lainnya. Gitu sih. Ya intinya mekanik sama joki itu ya emang harus terbuka semuanya. Nah sampai sekarang tuh maksudnya keterbukaan lu sama mekanik khususnya di Tekno juga tuh terpelihara lah ya gitu kan. Keterbukaannya makanya akhirnya jadi sukses, bisa dikatakan sukses ya karena keterbukaan sama kejujuran sih jadinya gitu. Aman-aman aja. Ya udah sih cukup. Thank you ya. Sampai sini dulu obrolan gue sama Mee. Dah.